Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ada gak sih sebuah peristiwa dalam hidup kamu, dalam hidup kita teman-teman, yang kaitannya dengan perasaan gak semangat lagi? Sampai hingga detik ini mungkin kamu ngerasa tahu sih bahwa itu jadi biang kerok kenapa diri kita belum mendapatkan sesuatu yang kita mau atau butuh. Tapi entah kenapa ya, kok perasaan itu kayaknya lebih menang gitu loh dalam hidup kita dibandingkan kita harus menang melawan dia. Nah, sekarang kita akan ngebahas sebuah ilmu emas yang lagi-lagi saya temukan di hari ini. Kamu cukup praktekin ini setiap hari aja 5 menit. Tapi lihat deh, akan ada hal yang bikin kamu bengong. Kok bisa ilmu sesederhana ini ternyata lagi-lagi merubah hidup kamu pelan tapi pasti ya. Jadi sekarang tanpa banyak basa-basi, saya doakan dulu kamu ya, diri kamu sebagai sahabat saya, baik yang baru join jadi subscriber atau udah lama nonton saya mungkin. Halo, saya doakan kamu ya, semoga seperti apapun cobaan hidup kamu, kamu bisa terus menjadi manusia yang bahagia, manusia yang sabar dan positif seperti halnya saya dan juga sahabat Pagar Kehidupan yang lain. Dan ingat, kamu sekarang tidak sendiri karena banyak loh sahabat Pagar Kehidupan di sekitar kamu yang ingin kamu bahagia sama seperti kita semua. Oke? Bahagia terus, kaya raya, dan berkelimpahan. Ingin jadi kenyataan? Katakan amin di komentar. Silahkan. Nah, ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah kisah yang saya baca lagi-lagi di aplikasi Quora atau portal berita online ya teman-teman. Jadi gini, saya bacakan dulu intinya aja. Dia adalah sama seperti kamu, seorang pemuda, lebih tepatnya laki-laki di cerita ini teman-teman. Dia itu sudah banyak mendapatkan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Ya, tekanan untuk menemukan pasangan hidup yang tepat bagi dirinya. Suatu saat dia memang banyak mendapatkan sebuah hal yang bikin dia tuh jadi optimis gitu ya. Dia banyak menonton video motivasi sama seperti kamu gini. Dia banyak mencoba hal-hal baru sampai akhirnya ada sebuah peristiwa yang terjadi berulang kali. Kamu bisa tebak apa ya? Bener, dia ketemu sama orang yang lagi-lagi salah, lagi-lagi bikin dia jadi capek menjalani hidup. Sampai akhirnya dia menyerah dan mengatakan bahwa ya udah deh, lebih bagus saya tidak menikah aja karena percuma saya sudah mencoba tapi terus-terusan ketemu dengan orang yang salah berulang kali. Nah, sekarang kita lihat diri kita, lihat diri kamu teman-teman. Ini bukan masalah percintaan doang ya. Soal masalah keuangan, masalah karir, masalah rejeki juga sama nih. Lihat diri kamu deh. Ada nggak sebuah perasaan males yang baru-baru ini kebetulan muncul? Pas banget nih seperti konten dari video ini. Nah, sekarang coba kita telusuri dulu ya. Bukannya ini sama ya sebabnya? Diri kamu jadi males itu bukan karena kamu payah loh. Bukan. Bukan karena kamu itu bahkan pemalas. Bukan itu semua. Sadar gak? Diri kamu mengalami itu semua karena satu hal. Hal itu adalah pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab. Iya, rasa males kamu itu tuh dasarnya cuma karena satu pertanyaan yang belum bisa kamu jawab sampai detik ini. Tahu pertanyaan itu apa? Betul. Pertanyaan itu adalah, kenapa sih kok aku harus ketemu dengan hal-hal yang bikin aku capek terus? Bener nggak? Iya kan? Nah, kalau kamu sudah menganggukkan kepala sedikit-sedikit seperti itu berarti lagi-lagi tebakan saya bener. Iya kan? Diri kita tuh sebenarnya pertanyaannya sama lagi. Kenapa ya kok kita harus ketemu segala hal, semua orang yang bikin kita tuh lama-lama jadi capek terus gitu loh di dalam menjalani hidup. Sampai akhirnya ya udah kita males. Kita capek mencoba lagi, walaupun kita tahu ya bahwa kita harus terus mencoba sebelum kita mendapatkan apa yang kita mau. Nah, sekarang seperti janji saya di bagian depan tadi teman-teman, ada hal yang ingin saya bagikan kepada kamu, yang mana ini sebuah praktek sederhana aja. 5 menit doang setiap hari yang bisa seizin Tuhan, insya Allah ini mengobati dan memperbaiki kisah hidup kamu ya. Gimana caranya? Gini, tolong kamu dengerin baik-baik. Teman-teman, tolong kamu dengarkan saya ini baik-baik, kamu renungkan, tapi tolong diingat ini selama-lamanya untuk seumur hidup kamu, karena ini benar. Kalau kita ingin bebas dari rasa malas, yang harus kita rubah
adalah bagaimana cara kita bergerak. Saya ulangi lagi, dengerin. Kalau kita ingin merubah atau bahkan menghilangkan rasa malas tadi tuh yang disebabkan ketemu orang dan hal-hal yang bikin kita capek setiap saat gitu ya. Cara mengobatinya, perbaiki bagaimana kita bergerak. Ini yang bakal kita praktekin sekarang nih. Ini seru ya. Jadi kita praktekin bareng. Nah, sekarang coba kita praktekin langsung ya. Praktek yang pertama, ini bisa langsung kamu coba. Coba sekarang kamu rasakan perasaan yang paling males yang tadi atau kemarin membuat kamu jadi nggak mau ngelakuin apa-apa. Perasaan capek, perasaan nggak mau coba lagi, kamu keluarin lagi deh dalam diri kamu. Sekarang silahkan, rasain lagi sedalam-dalamnya. Nah, sebentar, tahan perasaannya. Sekarang lihat, bener nggak tebakan saya, ketika kamu mengalami perasaan yang nggak enak barusan, kepala kamu pasti lagi nunduk ke bawah, betul atau tidak? Lihat. Nah, ini dia, semakin kepala kita menunduk ke bawah, aneh tapi nyata, perasaan negatif lebih gampang keluar. Itu fakta, kamu barusan membuktikannya. Nah, kalau gitu mas, cara ngobatinnya gimana? Lakukannya sebaliknya. Sekarang tolong kamu dongakan kepalamu ke atas. Ayo, kita bareng-bareng ya, saya juga nih. Tolong dongakan kepala kita ke atas. Nah, sekarang di saat kepala kita lagi mendongak ke atas, semakin kita mendongakkan kepala kita ke atas secara penuh, bisa nggak perasaan males tadi, perasaan nggak enak tadi kamu munculin? Coba paksa perasaan tadi muncul di saat kepala kamu mendongak ke atas. Silahkan. Loh mas, sebentar mas. Iya, aneh ini. Bener nggak bisa loh. Kalaupun bisa nggak sehebat tadi, perasaan nggak enak, perasaan nggak layaknya tuh mendadak hilang atau mungkin sedikit. Padahal tadi besar banget mas, kok bisa ya? Kenapa? Nih, saya jelasin dulu kenapanya supaya kamu paham. Nanti abis ini kita praktekin yang lain ya. Gini loh teman-teman. Semua perasaan itu kan dasarnya adalah otak. Otak kita memprogram semua jenis perasaan, betul? Nah, otak itu harus dikasih signal sama badan. Kalau signal badan itu positif, otak tidak akan mungkin mengeluarkan perasaan negatif. Nah, mendongakkan kepala ke atas itu adalah signal positif sebenarnya yang kita munculkan sehingga otak kita menganggap bahwa oh si Aryan nih karena lagi mendongakkan kepala ke atas dia lagi happy, dia lagi bersyukur. Oke deh, kita munculin ini perasaan yang enak-enak. Tapi sebaliknya, ketika kita menundukkan kepala paling ke bawah banget, di saat itu badan kita ngasih signal ke otak bahwa ini si Aryan lagi sedih, ini si Budi lagi sedih, yuk kita keluarin perasaan sedih yuk biar dia bisa sedih. Akhirnya sedih banget. Makanya saya nggak pernah lihat orang yang negatif itu kepalanya mendongak ke atas, itu nggak pernah. Pasti dia nunduk aja. Dan tahu nggak, itu yang bikin dia semakin sedih. Nah, gimana? Baru praktek di bagian depan aja udah masuk akal banget. Kamu suka? Kalau suka sampai menit ini saya minta tolong silakan klik jempol ke atasnya sebagai bentuk penghargaan kepada saya. Kalau kamu suka dan menghargai konten ini, klik jempol ke atasnya ya. Terima kasih. Nah, sebentar. Itu belum selesai teman-teman. Mendongakkan kepala ke atas itu baru level pertama. Ada lagi level berikutnya yang lebih powerful, yang mana kalau kita melakukan ini bisa langsung kita rasakan sendiri efek nyatanya secara singkat. Gimana caranya mas? Yuk, sekarang kita praktekin. Kita praktekin dulu yang negatif dulu deh, biar kamu sadar bahwa ini benar. Coba kamu tundukkan kepala kamu ke bawah. Sambil kamu tundukkan kepala kamu ke bawah, kamu sekarang juga langsung berkata U. Jadi kamu sambil nunduk ke bawah banget katakan gitu. Sekarang coba lihat. Tiba-tiba muncul nggak perasaan sedih di dalam batin kamu? Nah, aneh ya. Udah, cukup. Selesai. Jangan diterusin, nanti saya takut kamu nangis. Oke? Sekarang, kita lakukan sebaliknya. Kamu mendongakkan kepala ke atas lagi. Iya, dongakkan kepala ke atas lagi sekarang langsung sedongak-dongaknya ke atas. Kemudian, kamu langsung berkata I. Jadi sekarang kamu lihat ke atas, mendongak kepala ke atas, bagus. Kemudian kamu berkata I. Tahan senyuman yang muncul ketika kita berkata I sambil menonggakkan kepala ke atas barusan. Tahan senyumannya. Sekarang coba, sambil kamu dengerin suara saya ingin kamu jujur.
Mendadak muncul nggak perasaan lega, perasaan damai dan tenang? Saya mau nanya, kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena secara tidak sadar kamu tersenyum. Kamu tersenyum sambil mendongakkan kepala ke atas, itu memberikan signal ke otak apa? Benar, bahwa kamu adalah manusia bahagia. Sehingga karena kita memberikan signal bahagia ke otak, otak memberikan sebuah respon bahwa oke, ini orang lagi happy, yuk kita keluarin hormon yang bikin dia happy yuk. Yuk kita keluarin hal-hal yang bikin tubuh ini makin bahagia yuk, akhirnya kamu bahagia beneran. Itu rahasianya. Sementara ketika kita menundukkan kepala tadi ke bawah sambil berkata, itu adalah bentuk signal negatif yang paling negatif yang bisa kita berikan ke otak. Sehingga otak akan berkata apa? Oke, orang ini sedang memberikan signal sedih. Yuk kita perdalam rasa sedihnya. Sehingga yang tercipta apa? Badan kita jadi negatif, jadi sedih, bahkan bisa nangis kalau kita tidak berhenti. Jelas sampai di sini? Paham? Nah, sekarang teman-teman dengerin baik-baik. Ketika diri kamu lagi ada masalah apapun, ya, coba kamu lakukan praktek yang barusan kita praktekin bareng-bareng. Di saat kamu lagi capek, di saat kamu lagi gak mau coba lagi, di saat kamu lagi trauma, lagi kapok, ya. Setelah kamu menonton video ini, kamu tahu harus ngapain. Duduk, cari tempat yang aman, cari tempat yang nyaman, kalau bisa tiduran lebih bagus lagi. Dongakkan kepala ke atas dan katakanlah "i" sambil kamu tahan senyumnya sampai 5 menit aja setiap hari. Ketika kamu melakukan ini 5 menit setiap hari, mustahil hati kamu sedih. Dan ketika diri kita tidak sedih, bahagia, apa yang terjadi? Betul, pinter kamu. Rezeki pun akan mendatangimu. Kenapa? Karena sering saya bilang, rezeki itu suka sama orang yang positif dan bahagia. Bener nggak? Iya kan? Jadi kita tuh harus tahu aturan kehidupan bahwa hidup itu akan memihak kepada orang-orang yang bahagia. Itulah sebabnya kalau dalam ajaran agama, kenapa sih kok kita kayak dipaksa untuk selalu bersyukur? Karena bersyukur itu kunci kebahagiaan lagi. Benar nggak? Dan bersyukur itu salah satunya bisa dimunculkan dengan perubahan bahasa tubuh yang satu ini. Kamu sadar nggak bahwa ini adalah salah satu teknik bersyukur yang paling mudah? Mau kita praktekin? Oke, ini materi daging sengaja saya taruh di bagian akhir ini supaya kamu dapat materi yang paling emas kalau kamu nonton sampai habis. Oke? Gini, coba praktekin ya. Sekarang, kamu boleh tidur atau boleh duduk, boleh. Berdiri pun juga boleh, tapi lebih enak sih sambil duduk sih kalau saya praktekin ini. Udah? Siap? Coba sekarang kamu dongakkan kepala ke atas. Dongakkan kepala ke atas sedongak-dongaknya, kemudian katakan "i" seperti yang saya ajarkan tadi. I. Kemudian kamu senyum, tahan senyumnya. Sambil kamu tahan senyum tadi, kamu berkata, "Terima kasih, saya semakin kaya." Ucapkan, sambil tetap mendongak ke atas ya, sambil tetap tersenyum. Ucapkan, "Terima kasih, saya semakin kaya. Saya bersyukur. Terima kasih, saya mencintai diri ini. Saya bersyukur. Terima kasih, saya semakin bahagia. Saya bersyukur." Sudah selesai. Coba lihat. Enak nggak? Enak banget ya. Rasanya tuh kayak, wow mas, ini amazing banget. Saya baru praktekin cuma berapa menit ini. Kok rasanya sudah powerful seperti ini? Nah, ini sebuah bukti bahwa apa yang dikatakan pagar kehidupan itu lagi-lagi benar, bukan cuma teori belaka ya. Jadi, sekarang keputusan ada di tangan kamu sebagai sahabat saya. Ini ilmu lagi-lagi sudah daging banget. Pilihannya kamu mau praktekin 5 menit sehari aja atau mengabaikan. Dan saya selalu bilang berulang kali, Yang Maha Kuasa akan selalu merubah nasib sebuah kaum kalau kaumnya sendiri mau berubah. Jadi kita bahagiain diri dulu yuk. Kita jadi orang positif dulu, mau nggak? Supaya Yang Maha Kuasa bisa memberikan kita rezeki yang pantas. Karena seperti yang saya sering bilang, kamu cukup memantaskan diri untuk mendapatkan hal yang baik. Caranya gimana? Jadi orang positif. Ini salah satunya. Ketika perasaan kita positif, kita sudah jadi orang positif, benar? Ketika kita sudah jadi orang positif, bisa nggak Yang Maha Kuasa ngasih rezeki yang lebih? Oh, bisa banget.
Karena sekali lagi saya bilang, kepantasan diri itu adalah kunci pembuka rezeki. Pantaskan diri kita, pantaskan diri kamu dengan rutin mempraktekkan materi emas ini ya. Oke? Kamu pengen curhat dengan saya, pengen ditolong oleh saya, ada masalah berat, boleh lihat aja deskripsi. Yuk kita lihat deskripsi sekarang. Nah di paling atas itu ada cara curhat, kamu sentuh aja kalau pengen curhat. Kamu pengen baca buku saya, ada juga di deskripsi. Lihat gimana cara belinya, tinggal sentuh aja. Itu buku asli karangan saya dan sudah bestseller, alhamdulillah ya. Jadi apapun yang kamu butuhkan ada di deskripsi. Dan satu lagi, kalau kamu suka banget dengan video ini, boleh nggak saya mendapatkan penghargaan dari kamu? Gimana caranya mas? Klik jempol ke atasnya, kemudian tulis di komentar, terima kasih banyak mas, saya janji untuk bahagia. Supaya saya tahu bahwa kamu nonton sampai habis dan kamu benar janji mau jadi bahagia. Oke? Klik jempol ke atasnya, kemudian tulis di komentar, saya janji mas untuk jadi manusia yang bahagia, terima kasih. Nanti saya baca, saya berikan hati untuk kamu ya, spesial buat kamu. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.